King Phoenix berulah lagi nih, tapi sekarang ulahnya kayaknya dampaknya nggak terlalu gede. Kenapa? Karena harganya nggak seviral Infinix Note 40 yang 4G. Nah, baru aja Infinix ngeluarin Infinix Note 40 Pro 5G dan Note 40 Pro Plus 5G. Kita tahu lah ya, dengan adanya Pro Plus aja kita udah tahu Infinix tuh mau nyenggol siapa. Nggak mungkin nyenggol Tecno. Saudaraan, ya nggak? Pastinya nyenggol Redmi Note 13 series. Nah, di meja gue sekarang udah ada salah satu smartphone yang kemarin diluncurin oleh Infinix, nggak bikin acara gede kayak yang versi 4G, jadi cuman pengumuman secara online aja, Infinix Note 40 Pro yang 5G-nya. Nah, smartphone ini dijual dengan harga 3,79 jutaan, tapi di periode flash sale-nya itu korting sampai 200.000, jadi 3,5 jutaan aja kalian udah bisa dapetin smartphone 5G ini. Menurut gue untuk seharga 3,7 jutaan memang ini adalah smartphone yang menarik. Tapi kita bakal lihat kayak gimana sih sebenarnya Infinix Note 40 Pro 5G ini. Dan lagi-lagi pertanyaan yang sering kalian tanyain, mending ini atau yang 4G aja yang lebih murah. So, stay tune terus. Mirip kayak versi 4G-nya, jadi dashbook dari Note 40 Pro 5G pun tebel banget. Jadi isinya nggak cuma smartphone aja. Nih, di bagian sininya ada dus kecil. Kita udah tahu isinya apaan. Nih, kita buka aja lah sekalian ya. Dan lagi-lagi, untuk Note series ini Infinix nampilin hero dari Mobile Legends. Beda kayak Hot series yang Free Fire, yang emang cocoknya buat para bocil. Kalau ini lebih ke orang-orang yang udah remaja ke atas kali ya, yang seringnya udah main Mobile Legends. Dan memang Infinix akhir-akhir ini udah mulai fokus ke segmen gaming. Free Fire untuk Hot series, Mobile Legends untuk Note series, dan GT series yang mungkin bakal launching di Indonesia itu kerjasamanya sama PUBG. Wih, keren gak sih? Kita buka sekarang. Bentar, ini masih segel. Ya, ini masih segel. Ini dus yang pertamanya. Oke. Terus ini adalah dus yang kedua. Bentar. Nah, ini dus yang keduanya Mag Power. Jadi ngeluarin 3,7 jutaan untuk smartphone selengkap ini sih sebenarnya worth it ya. Cuman kita lihat apakah benar-benar worth it secara spek, secara fiturnya, atau ya emang King Phoenix mulai goyah nih di pasarannya smartphone Indonesia. Kita buka. Oh ya, kita bahas dusnya dulu nih. Jadi ada fitur-fitur unggulan di smartphone ini yang jadi kelebihan utamanya. Yang pertama ya pastinya wireless smart charge. Fitur ini tuh semua ada di Note 40 series. Mau yang murah, mau yang termahal, ada semua wireless chargingnya. Terus juga speakernya udah dituning sama GPL langsung. Dan cuman ada satu varian aja, 8GB RAM dengan storage 256GB. Serta di sini udah ngedukung fast charging 45 watt lewat kabel. Nah, ini yang spesial. Jadi yang ngebedain versi standar dengan versi Pro yang 5G itu ada di varian warna, karena Note 40 Pro 5G dan yang Pro Plus 5G itu ada warna yang spesial namanya vintage green. Nanti kita lihat nih warnanya kayak gimana. Oke, oh iya, di sini ada beberapa kelebihan juga yang disertain di dalam dus pembelian. Termasuk kamera dengan OIS, jadi ini pembeda lagi nih. Terus juga ada prosesor 5G pastinya dari MediaTek. Terus desain curve dengan layar 120 Hz. Oke, kita buka ya. Wow. Kita simpan dulu unitnya buat yang terakhir. Kita intip dulu isi boxnya apa aja nih. Ini karena Infinix tuh, gue suka dari Infinix tuh ya gini. Dashbooknya tuh isinya lengkap gitu. Masing nyertain ada kabel adapter charger juga, bahkan sampai tempered glass juga dikasih. Nah, ini sama nih kayak Infinix Note 40 yang sebelumnya, ada kode redeem
Mobile Legends khusus dari Infinix yang isinya bentar. Yang isinya sih mungkin ada skin kali ya. Nih, tuh. Ini kodenya ada di sini. Kalian mau? Komen yang terbaik gua kasih nih kode redeem. Gratis, nggak usah bayar. Terus juga dapat stiker. Masih dapat stiker. Dapat casing, coba nih. Selengkap apa coba? Kalian tuh kalau beli HP Infinix tuh udah pasti lengkap. Tuh, warnanya spesial cuy. Ih, cakep nih. Ntar, taruh dulu di sini ya. Kemudian dapat kabel USB Type-C dan juga adapter 45 watt. Kita beralih ke mic charge-nya. Jadi, mic charge-nya ini cuman berkapasitas 3020 mAh. Jadi sama kayak yang versi yang standarnya. Terus juga kalian bisa ngecas powerbank ini dengan daya maksimal 18 watt. Jadi udah lumayan fast charging buat ngisi powerbank ini. Ini jadi powerbank ya, wireless charging. Jadi masih mirip-mirip dengan versi yang Note 40 yang standarnya. Jadi ini bonus yang lumayan banget sih sebenarnya ya. Oke, kita buka sekalian aja. Apakah bentuknya dibikin beda? Tapi yang menarik casing ini sih sebenarnya. Casingnya nggak bening, tapi ya memang masih hard case juga. Wah, oh masih sama ternyata. Tuh, masih sama. Ya, masih sama. Duh, mantap. Nah ini dia Infinix Note 40 Pro 5G yang resmi di Indonesia dengan harga 3,7 jutaan. Oke, nih, wih cakep ya. Wow. Kesan pertama gue ya. Vintage green ini emang kelihatan lebih mewah. Sambil gue nyalain ya. Ini kelihatan lebih mewah dibandingin sama Note 40 yang sebelumnya kita review. Sebelumnya kita first impression juga bikinin YouTube-nya. Tapi ada hal yang buat gue ngeganjel nih. Karena gue sempet beberapa kali punya smartphone dengan kulit vegan juga. Kayak Oppo Find X2 Pro, terus juga kemarin Realme 12 Pro Plus itu kulit vegan juga. Tapi ini kasih tekstur yang benar-benar berbeda. Ini sih bukan kayak kulit vegan ya. Oke lah, ini beneran kayak teksturnya memang kulit vegan, tapi ini terlalu keras materialnya. Jadi nggak halus di tangan ketika kita pegang. Berasa plastiknya. Entah kenapa, ya ini berasa banget plastiknya. Jadi beda banget dengan material kulit vegan yang biasa gue pakai. Smartphone dengan vegan leather yang biasa gue pakai. Jadi ini malah bukan berasa kulitnya sih. Ini berasa kayak teksturnya plastik banget. Cuman untungnya beda dengan si casingnya. Kalau casingnya malah ini lebih ke kulit vegan beneran nih. Harusnya kayak gini nih. Ini lebih halus dan empuk juga. Harusnya kayak gini sih. Tapi kalau kulit vegan di Infinix Note 40 Pro ini tuh kayak plastik. Coba. Tuh, lebih cakep juga ya pasangin casing. Cuman ingat, casing ini bukan protective case. Jadi, kalau kalian nggak sengaja jatuhin HP, apalagi ujung-ujungnya, dan smartphone ini layarnya melengkung, besar kemungkinan bakal retak sih. Karena lihat, bodi belakangnya nggak ketutup, bodi sampingnya ya nggak ketutup secara menyeluruh, jadi masih kebuka bebas banget ini. Cuman ya dilindungin aja sih di sudut-sudutnya. Tapi ya emang beberapa casing buat smartphone layar melengkung emang kayak gini sih. Cuman ya ada beberapa rekomendasi. Gua nggak tahu kalau untuk Infinix disediain atau enggak. Tapi ada beberapa rekomendasi casing yang menurut gua bagus, yang juga protective case juga. Balik lagi, sekarang kita atur-atur smartphone ini buat masuk ke menu utamanya. Impresi gue beberapa kali tadi soal desainnya, ya secara mewah-mewahan sih oke lah ya. Warna hijau tua dipaduin sama bingkai kamera yang cukup elegan dengan warna brush metal tapi agak keemasan.
Terus ada 3 kamera dengan 1 kamera yang beneran berfungsi tanpa gimmick. Jadi 2 kameranya gimmick menurut gua. Dan di sini juga ada ring RGB, nanti kita akan nyalain RGB-nya. Dan tulisan Infinix 5G-nya juga melengkapi desain yang cukup mewah dari smartphone ini. Oke, di bagian depannya ya tampilannya emang premium, berkelas untuk sebuah smartphone harga 3,7 jutaan. Nah, ini dia Infinix Note 40 Pro yang 5G. Jadi smartphone ini tuh sebenarnya mirip-mirip speknya dengan Infinix Note 40 Pro plus 5G. Nah, ini yang menurut gue bikin King Phoenix mulai goyah gitu. Kenapa ada Pro plus 5G dengan harga yang lebih mahal ketika ada Note 40 Pro yang spesifikasinya kurang lebih sama dengan versi yang Pro Plus. Memang ada beberapa pembeda, nanti akan gue jelasin. Tapi kalau kita bicara soal Note 40 Pro, smartphone ini menarik untuk harganya, tapi kurang menarik, kurang menggoda untuk Note 40 Pro Plus, karena menurut gue agak memaksakan bagi Infinix gitu. Meskipun memang dibandingin dengan mungkin target kompetitornya si Redmi Note 13 Pro Plus, gue yakin ya harganya memang lebih murah, tapi kan memang ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang dikasih oleh Infinix ke smartphone tersebut. Nah, Infinix Note 40 Pro ini punya layar AMOLED ukurannya 6,78 inci. Resolusinya Full HD+, dan udah dilapisin sama Gorilla Glass, tapi masih belum dikonfirmasi versinya berapa. Tapi antara 3 atau 5 sih biasanya kalau harga 3,7 jutaan. Dan udah ngedukung refresh rate sampai 120 Hz smartphone ini. Nah, refresh rate-nya ada 3 pilihan, 120, 60, dan auto switch. Sama aja sebenarnya fungsinya. Dan intensitas cahaya layar dari smartphone ini tuh tembus sampai 1300 nits. Jadi di sini ada fitur high brightness mode. Jadi di sini bakal ningkatin intensitas layarnya, cahaya layarnya jadi seterang gini. Ini terang banget loh. Mungkin jadi backlight di kamera, tapi ini terang banget layarnya. Ada juga fitur color style-nya, kalian bisa pilih mode color tone warna dari layar, terus eye care juga. Fiturnya sebenarnya standar di smartphone AMOLED, ada dark theme juga, jadi ya cukup oke lah ya. Smartphone ini udah berjalan di sistem operasi yang baru, jadi dia pakai sistem operasi XOS versi 14 dengan basisnya Android 14. Jadi udah generasi terbaru smartphone ini. Terus juga smartphone ini untuk dapur pacunya emang beda dengan versi yang 4G yang masih pakai G99 Ultimate di bagian belakangnya. Smartphone ini pakai Dimensity 7020. Jadi sebenarnya secara performance sih kurang lebih sama ya dengan Helio G99. Secara fabrikasinya masih sama-sama 6 nanometer juga, tapi ya emang 7020 ini lebih baru dan udah ngedukung jaringan yang 5G. RAM-nya 8GB yang bisa ditambah dengan RAM virtual sampai 8GB, storage-nya 256GB, dan baterai 5000 mAh. Nah, baterai sendiri dari smartphone ini udah didukung fast charging sampai 45 watt. Emang ketinggalan jauh dengan Note 40 Pro Plus yang mendukung sampai 100 watt. Cuman 45 watt buat gue masih oke lah dibandingin sama 25 watt yang biasanya ada di smartphone Samsung. Ditambah lagi ya kalian udah dapetin adapter charger juga, dan smartphone ini udah ngedukung wireless charging, magnet charging, jadi mag charge dari Infinix langsung. Untuk ngecasnya ya kalian tinggal pasang casingnya kayak gini pasangnya, terus tempelin powerbanknya ke belakang. Dah, gitu doang. Nanti juga kalian smartphone-nya bakal ngecas dan RGB bakal nyala di bagian belakang. Nah, ngomongin RGB-nya, kalian pasti nanya-nanya nih, nyalain RGB-nya atau ngesetnya gimana, atau bahkan kalian pengen matiin RGB ini. Kalian tinggal masuk ke settings, di sini ada active halo lighting. Jadi pengaturan RGB ada di sini. Untuk nyalain ya biasa nyalain toggle-nya, tapi kalau untuk matiin ya tinggal matiin aja. Pengaturannya banyak di sini, ada berbagai efek dan warna yang bisa di-set. Ini warnanya rame-rame sih dengan efeknya yang kelap-kelip juga. Jadi warnanya emang agak heboh juga kelap-kelipnya. Terus lampu ini bisa diatur untuk pas smartphone dapat notifikasi ketika kita main game, ketika ngecas, nyalain musik, startup, dan lain sebagainya. Nah, ke bagian kamera, smartphone ini udah pakai kamera 108 megapiksel yang didukung sama OIS, Optical Image Stabilization. Jadi ini sama persis dengan yang Pro Plus, ditambah dua kamera 2 megapiksel, depth dan makro.
di bagian belakangnya, di bingkai kamera yang segede gaban ini. Untuk kamera depannya udah pakai sensor 32 megapiksel. Kamera depannya nggak ngedukung autofocus, jadi fix focus. Cuman ya, itu fitur yang standar di sebuah smartphone harga 3 jutaan. Nah, kenapa gue tadi bilang kalau mulai goyah nih King Phoenix setelah ngeluarin Note 40 yang 4G yang ekstra murah banget, itu worth it sih untuk di harganya. Dan sekarang ngeluarin yang 5G. Untuk Note 40 Pro 5G, menurut gue dengan harga 3,5 juta di periode flash sale-nya itu harga yang sangat-sangat worth it. Karena di harga segini, kalian udah dapat desain yang premium, layar melengkung, body dengan katanya nih, materialnya kulit vegan, tapi kalian juga dapat softcase yang beneran dari kulit vegan. Desainnya premium, seperti yang gue bilang tadi, speknya juga ya mid-range dengan Dimensity 7020, 6 nanometer, storage-nya juga udah gede, 256GB dengan baterai 5000 mAh. Yang menarik, kapan lagi kalian punya smartphone harga 3 juta yang ngedukung wireless charging? Ini fitur yang lagi-lagi bikin gue, wow, kok kepikiran Infinix bikin fitur kayak gini gitu. Terus juga kameranya udah always jarang di rentang harga 3 juta punya smartphone jarang smartphone harga 3 juta yang dengan kamera OIS. Dan secara keseluruhan termasuk juga OS, smartphone ini lebih dewasa. XOS 14 lebih dewasa nih. Bloatware-nya cuma ada beberapa aja, jadi lebih nyaman juga buat smartphone ini tanpa harus kalian hapus-hapus aplikasi yang udah terpasang otomatis di smartphone ini. Pengecualian buat Note 40 Pro Plus. Kalau menurut gua Note 40 Pro Plus ini jadi Note paling mahal nggak sih di Infinix? Harganya tuh 4,5 juta, meskipun flash sale-nya jadi 4,2 juta. Ini jadi seri Note yang paling mahal, tapi ya emang kalau di compare head to head dengan pesaingnya yang sama-sama Pro Plus misalnya, memang selisihnya selebih dari 1 juta. Cuman ya ingat, smartphone ini hanya mengandalkan beberapa fitur aja untuk menjadi kelebihan utamanya. Note 40 Pro Plus ya kita bicaranya. Ya termasuk fast charging 100 watt, baterai 4500 mAh lebih kecil, tapi ya fast chargingnya lebih ngebut. Prosesor, layar, semuanya masih sama dengan Infinix Note 40 Pro. Jadi kalau kalian nyari smartphone yang harganya terjangkau tapi speknya lumayan lengkap, fiturnya juga lengkap, kayaknya Note 40 Pro ini lebih worth it dibeli dibandingin sama yang Pro Plus karena ya udah pas aja gitu spek dan fitur yang disandingkan di smartphone ini. Jadi itu aja sih first impression gue ketika gue pakai smartphone ini untuk kali pertama. Lagi-lagi gue amazed dengan langkah Infinix ngeluncurin smartphone ini. Oke, gitu aja. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, subscribe channel Zontek, nyalain loncengnya biar tahu nih first impression, hands-on, review lengkap dari dunia gadget, smartphone, laptop di Indonesia. Gue Faisal, bye.